Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryati Aprilia Wahyuningsih, salah satu peserta SKB di sesi kali ini. Fakultas yang saya lamar adalah jurusan IPS Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Saya berasal dari Musirawas, tempat tanggal lahir saya Lubuk Linggau 09 April 97. Sekarang saya mengajar aktif di SMP Negeri Megang Sakti, menjadi tutor online di UT, dan menjadi guru bimbel di Ganesha Operation. Hobi saya adalah memasak dan mencoba hal-hal. Riwayat pendidikan saya dari SD, Bu. S1, S2 saja. S1 saya dari FKIP PPKN Universitas Sriwijaya, dan S2 saya PKN Universitas Pendidikan Indonesia. Di UPI S2-nya ya? Ya, di UPI, Bu. Terima kasih. Sudah siap dengan materi yang mau disajikan? Siap, Bu. Ya, waktunya 10 sampai 15 menit, mohon dikelola dengan baik. Silakan, Bu, bisa dimulai. Baik. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Bu ya? Sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Oh ya, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi serta semangat untuk mengikuti pertemuan pembelajaran kita pada minggu ke-6 ini. Minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-6 ya. Untuk dua kali pertemuan lagi kita akan mengadakan UTS. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima dengan baik dan dipelajari sehingga untuk mempermudahkan kalian menjalani UTS yang akan datang. Mata kuliah kita yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dengan kode mata kuliah CPNS 2023. Materi pada kali ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Lanjut, peraturan, tidak lupa Ibu tidak akan bosan-bosannya menjelaskan peraturan kelas kita. Ya, untuk peraturan kelas kita, yang pertama, mahasiswa itu wajib mengisi absen perkuliahan. Jadi ketika perkuliahan sudah selesai, kalian tuh wajib mengisi absen. Jadi kehadiran kalian ini tidak sia-sia. Yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai dengan standar perkuliahan sesuai aturan yang telah kita sepakati bersama di awal pertemuan. Nah, berpakaian yang rapi dan kalau cowok rambutnya yang rapi juga ya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan angkat tangan terlebih dahulu. Jadi ketika Ibu memberikan suatu materi, ketika kalian ada pertanyaan silakan kalian angkat tangan terlebih dahulu, dan jika sudah dipersilakan untuk bertanya, silakan berikan identitas kalian dan pertanyaan dari kalian apa. Kemudian ini yang paling penting, tidak boleh ribut di dalam ruang perkuliahan ya. Kalian tidak boleh membuat forum tersendiri. Karena apa? Karena ini akan merusak konsentrasi belajar teman-teman yang ada di samping kalian. Kemudian jadilah mahasiswa yang aktif di kelas. Mahasiswa yang aktif di kelas tidak hanya yang banyak bicara, tapi yang pertama mengikuti perkuliahan dengan tertib, memperhatikan dosen ketika memberikan pertanyaan, penjelasan. Kemudian ketika diberikan kesempatan untuk bertanya silahkan bertanya, ketika diberikan kesempatan untuk menjawab atau menjelaskan silahkan bertanya atau menjelaskan atau menjawab gitu ya. Lanjut, untuk kali ini apa yang kita akan pelajari yaitu tentang materi konsep warga negara. Nah, kalian mungkin warga negara ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kalian sudah mempelajarinya ketika waktu di bangku sekolah ya, di SMP atau SMA. Nah, ini di perkuliahan kali ini kita akan memperdalamnya kembali. Yang kedua yaitu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga negara. Setelah mengetahui konsep apa arti penting dari warga negara, kalian juga harus mengetahui akan hak dan kewajiban dari warga negara. Membedakan apa pengertian hak dan kewajiban warga negara dan memberikan contohnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Tujuan yang pertama yaitu mahasiswa memahami hakikat warga negara. Nanti ketika Ibu udah menjelaskan, nanti di akhir kesimpulan kalian sudah bisa menjelaskan kembali apa hakikat dari warga negara. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa memahami macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan apa sih macam dari hak kewajiban dari warga negara. Kemudian ada tujuan, pasti ada manfaat. Manfaat dalam pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nanti setelah kalian mengetahui macam-macam hak dan kewajiban, nanti diterapkan ya di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Lanjut, referensi utama pada perkuliahan pada pagi kali ini Ibu mengambil dari 3 buku. Yang pertama karangan dari Abdul Aziz Wahab dan Prof. Sapria dengan judul buku Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP PKN UPI tahun terbit 2011. Kemudian dari penulis Lasio Reno Wikandaru dan Hastangka Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Universitas Terbuka tahun terbit 2023. Dan buku yang terakhir Sumarsono dan kawan-kawan dengan judul buku Pendidikan Kewarganegaraan penerbit Gramedia Pustaka Utama tahun terbit 2007. Lanjut. Nah, untuk pokok bahasan kali ini dari 3 poin, ada 3 poin. Yang pertama adalah konsep dari warga negara. Nih. Jadi nanti kalian akan dijelaskan tentang pengertian warga negara. Kemudian merujuk lagi pada hakikat dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita masuk yang poin pertama ya, ada konsep dari warga negara. Jadi konsep warga negara atau kriteria dari warga negara ini sangat banyak sesuai dengan kondisi negara yang ada. Aristoteles defined that citizen his share in administration of justice and the holding of office. Jadi Aristoteles ini mendeskripsikan bahwasanya salah satu kriteria dari warga negara itu merupakan dia yang ikut serta dalam bidang pemerintahan dan juga ikut andil memegang jabatan dari pemerintahan tersebut. Jadi warga negara itu bukan hanya konteks dari melaksanakan hak dan kewajiban saja, tapi ikut serta dalam kajian administration justice atau pemerintahan dan ikut serta memegang jabatan dalam pemerintahan itu. Nah, untuk di dalam Indonesia sendiri tentang pengertian warga negara itu diatur pada pasal 26 ayat 1, mengatakan bahwasanya warga negara Indonesia merupakan warga negara Indonesia asli atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia ini sebagai tanah airnya dan melakukan cinta tanah, mencerminkan rasa cinta tanah air, kemudian melakukan bela negara. Kemudian untuk syarat dari warga negara itu ada pada pasal 26 ayat 2. Ini nanti kalian cari ya, tugas kalian baik untuk kelompok, dan nanti minggu depan dipresentasikan setelah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Oke, so far any question? Sejauh ini ada pertanyaan tentang materi warga negara? Baik, tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian materi yang selanjutnya itu tentang hak dan kewajiban dari warga negara. Tentu warga negara ini bukan hanya sebatas konsep saja, tapi mempunyai kewajiban. Kewajiban dari warga negara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi suatu keharusan. Dalam konteks negara itu, warga negara merupakan kewajiban itu merupakan suatu hal yang harus warga negara lakukan untuk negaranya. Ada suatu pepatah ada dari John F. Kennedy, dia mengatakan seperti ini. John F. Kennedy says, don't ask what your country given to you, but what you have done for your country. Jadi jangan katakan apa yang diberikan oleh negara kepada kita, tapi tanyalah kepada diri kita sendiri apa yang telah kita berikan kepada negara. Jadi kalau dikaitkan di dalam bahasa PPKN, kita jangan menuntut hak saja, tapi harus juga melakukan kewajiban. Nah, contoh dari kewajiban ini kalian bisa lihat ya nak ya. Ini ada
tiga orang anak sekolah memakai baju seragam tapi berboncengan tiga dan tidak memakai helm. Nih, ini merupakan contoh dari melanggar aturan atau tidak melaksanakan kewajiban. Karena salah satu contoh dari melaksanakan kewajiban itu menaati peraturan. Lanjut ya. Kemudian ada hak, pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu merupakan kekuasaan yang benar atas sesuatu. Nah, secara mudahnya arti dari hak itu merupakan imbalan yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan suatu kewajiban. Jadi, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, otomatis kita akan mendapatkan hak kita. Nah, Ibu kasih contoh di dalam pasal 31 ayat 1 ini, setiap warga negara itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini contohnya, Ibu kasih contoh di gambar ini ya. Ada anak disabilitas yang mendapatkan pendidikan. Jadi kita walaupun tidak normal atau normal itu wajib, kita mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah kita sangat memfasilitasi warga negaranya untuk mendapatkan kewajiban. Contohnya ya, kalau yang kurang mampu, maaf ya, itu kalau mau kuliah itu sudah dibantu dengan pemerintah, ada beasiswa bidik misi, kemudian dia dibayar setiap semesternya oleh pemerintah dan diberikan tiap bulan uang saku gitu ya. Nah, jadi pemerintah kita sudah sangat memfasilitasi warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lanjut, so far any question? Sejauh ini ada pertanyaan tentang hak dan kewajiban? Tidak ya? Lanjut nak ya. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, sekarang Ibu mau tanya siapa yang masih ingat apa sih kesimpulan kita pada pembelajaran kita kali ini tentang konsep dan warga negara. Ayo Mas, Mbak, silakan Mas, Mbak. Oh ya Mas Ali, silakan. Apa itu konsep dari warga negara? Kesimpulan yang tadi Ibu jelasin. Oh ya, benar ya Mas ya. Konsep dari warga negara itu merupakan seseorang yang tinggal dalam suatu negara memiliki kriteria yang baik. Ya, kriteria yang baik, Ibu tambahkan ya. Ibu tadi lupa. Jadi warga negara yang baik ini tidak akan sama dengan orang baik. Aristoteles mengatakan warga negara yang baik ini sesuai dengan konstitusi di mana dia berada. Misalnya dia berada di Indonesia, dia sesuai dengan Pancasila. Misalnya dia berada di Amerika Serikat, berarti dia warga negara yang baik sesuai dengan konstitusi yang ada di Amerika Serikat, yaitu liberal ya. Kemudian hak dan kewajiban. Siapa? Tadi udah Masnya ya, sekarang Mbaknya. Mbak, apa Mbak konsep atau siapa aja yang mau lah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Oh iya Mbak Ana, silakan Mbak. Bagus ya Mbak. Jadi hak dan kewajiban, hak itu merupakan imbalan yang kita terima yang setelah kita melakukan suatu kewajiban. Kemudian kewajiban sendiri adalah suatu hal yang harus kita lakukan untuk negara kita. Ya benar. Untuk contoh dan kesimpulannya, siapa? Ayo Mbak Ali, Mbak Ana, Mbak Ani ya maksudnya. Mbak Ani silakan. Ya benar ya. Nah iya. Nah jadi hak itu merupakan contohnya mendapat pendidikan dan pengajaran. Kewajiban, ya benar yang dikatakan Mbak Ani tadi. Kewajiban itu merupakan suatu hal yang kita harus lakukan. Contohnya menaati peraturan yang ada di daerah kita. Lanjut. Oh ya, ini Ibu ada tugas kelompok nih. Yang pertama, cari syarat warga negara tercantum dalam UUD 195 pasal berapa. Tadi kan Ibu udah bilang yang memperhatikan Ibu pasti akan tahu pasal berapa yang mengatur syarat menjadi warga negara. Nah, yang kedua, cari hak dan kewajiban warga negara, berikan contohnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa. Jadi dibedakan ya, haknya dalam pasal berapa, kewajibannya dalam pasal berapa ya, diberikan contohnya. Nah, sekarang ini ada studi kasus, ada contoh. Nah, ini Ibu kasih contoh ya. Ini ada gambar, di sini ada tahanan-tahanan. Nah, analisis kasus apa yang sedang terjadi. Kalian udah tahu ya, pasti itu sudah familiar lah kalau sudah melihat ada logonya kan. Ada aturan hukum apa yang dilanggar, tercantum pasal berapa dan hukuman apa yang didapat. Nah, di sini kalian menganalisis kasus apa yang sedang terjadi. Kemudian
pasal berapa yang dilanggar, kemudian hukuman apa yang mereka dapat. Dikerjakan secara kelompok. Besok ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, dipresentasikan. Oke? Oke. So far any question tentang tugasnya? Sejauh ini ada pertanyaan tentang tugas? Misalnya oh ya. Iya Mbak, gimana? Ya, ditulis, dibuat ini ya Mbak ya, dibuat di kertas HVS, diketik, kemudian buat PPT, dan besok presentasi. Gitu aja Mbak ya. Dah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada materi pertemuan selanjutnya untuk kalian, agar kalian bisa membaca-baca terlebih dahulu. Ketika udah belajar, nanti kalian sudah agak sedikit tahu gitu. Materinya adalah konseptualisasi masyarakat kontemporer dan mengkonstruksi masyarakat pluralistik. Nah, itu. Terima kasih. Mungkin cukup pertemuan kita pada kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat tersampaikan dan diterima baik oleh kalian. Tetap semangat dalam belajar. Semoga sukses dunia akhirat dan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan tercapai. Jangan lupa, jangan malas untuk belajar demi masa depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.